pertama, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Sudah dikasih. Peserta dengan nomor urut 3 sudah siap dan bersiap-siap untuk supporter dari SDS Katolik Santa Maria. Supporternya ada? Ya, bersiap-siap ya. Habis ini akan tampil ya. Oke, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk peserta dengan nomor urut 3. Hendak kemana ikan berkelana, pasti tergonang dengan kampung Seko, kampung Mendawai, kampung Raja, kampung Baru, Pasir Panjang, Kumai, dan Sidatengin. Rimbun, adikku, jangan tinggalkan aku. Rimbun, adikku, aku menyesal membawamu ikut bersamaku. Maafkan aku, wahai ibuku. Ayo teman-teman, pasti penasaran kan dengan alur ceritanya? Mengapa Ampun menangis? Siapa yang mau mendengar kelanjutannya? Saya. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Gladys Yuanita. Dan hari ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Kisah Ambun dan Rimbun. Cerita dongeng ini berasal dari Kalimantan Tengah. Konon, pada zaman dahulu kala di sebuah kampung di daerah Kalimantan Tengah, hiduplah seorang ibu bersama dua anak laki-lakinya yang bernama Ambun dan Rimbun. Ambun adalah anak pertama, sedangkan Rimbun adalah anak kedua. Banyak orang di kampung mengira bahwa Ambun dan Rimbun adalah saudara kembar karena wajah dan perawakannya mirip sekali. Tetapi mereka bukanlah saudara kembar karena umur mereka selisih 1 tahun. Ambun dan Rimbun adalah anak yang rajin dan hormat kepada orang tua. Setiap hari mereka membantu ibu mereka untuk mencari kayu bakar di hutan dan menjualnya di pasar. Suatu hari, sang adik melihat kakaknya sedang termenung di halaman rumah mereka. Sang adik pun menghampiri sang kakak dan berkata, "Bang, apa yang sedang memikirkan?" "Abang sedang memikirkan nasib keluarga kita, Dek. Kalau setiap hari hanya mencari kayu bakar, kehidupan keluarga kita tidak akan pernah membaik." "Lalu apa rencana abang?" "Abang akan pergi merantau, Dek, untuk memperbaiki nasib keluarga kita. Banyak orang di kampung ini kehidupannya menjadi lebih baik pulang dia dari merantau." "Wah, kalau gitu adik akan ikut abang merantau." "Jangan deh, kamu di sini saja menemani ibu. Kasihan ibu ditinggal sendirian." "Tidak bang, adik akan ikut abang merantau dan berjuang bersama abang." "Baiklah kalau begitu, nanti malam kita ikut kepada ibu dulu ya." Malam harinya, kedua kakak beradik itu pun menyampaikan mereka kepada sang ibu. Mendengar hal itu, sang ibu hanya terdiam karena bingung bagaimana cara menyikapi keinginan kedua putranya. Memang benar itu adalah yang terbaik untuk keluarga mereka, tetapi di satu sisi umur mereka masih sangat muda. "Bagaimana Bu? Apakah ibu mengizinkan kami merantau?" tanya Ambun. "Sebenarnya ibu merasa berat mengizinkan kalian pergi. Ibu khawatir dengan kesalahan kalian nanti, umur kalian masih terlalu muda untuk merantau." "Iya Bu, ibu tenang saja, kami bisa saling menjaga," kata
tadi. Baiklah jika kalian bersikeras akan pergi, ibu mengizinkan. Tetapi ibu berpesan, jangan sampai berpisah ya nak. Kalaupun harus berpisah, selalu berkabar dan hormati orang lain. Terima kasih ya Bu. Dengan perasaan senang, Ambu dan Timun segera menyiapkan segala keperluan mereka, termasuk celana baju mereka yang terbuat dari kulit kayu. Untuk bekal mereka di jalan, sang ibu memasak 14 buah ketupat dan 14 butir telur ayam. Masing-masing mendapatkan 7 buah ketupat dan 7 butir telur ayam. Lalu, sang ibu mengambil beberapa butir beras dan menceluskannya ke dalam air, lalu meneteskannya ke lubang mereka seraya Moga Rani Hatalalani. Hingga Tuhan demi kalian berdua. Saat tengah malam, sang ibu membuka sebuah kotak besi berisi 2 bilah dohong atau keris pusaka yang berukuran sama. Yang satu berlilitkan kain merah, sedangkan yang satu berlilitkan kain kuning. Yang berlilitkan kain merah diserahkan kepada Ambun, sedangkan yang berlilitkan kain kuning diberikan kepada Ringkun. Senjata pusaka ini adalah peninggalan almarhum ayah kalian. Senjata ini hanya boleh kalian gunakan dalam keadaan bersama. Baik Bu, kami akan selalu mengingat pesan Ibu. Keesokan harinya, Ambu dan Ibu pun bersiap-siap untuk berangkat. Dan rasa sedih dan haru pun menyelimuti hati sang ibu bersama kedua anak laki-laki. Air mata pun tak terbendung lagi, tetapi mereka tahu inilah yang terbaik. Berangkatlah nak, nanti kalian kemalaman di jalan. Jika sudah berhasil, cepatlah kembali. Baik Bu, kami berangkat sekarang. Jika sudah berhasil, kami pasti cepat kembali. Ambu dan Ringkun berjalan pergi gunung, menuju lembah, dan menyeberangi sungai. Mereka berjalan mengikuti arah matahari terbenam. Saat malam tiba, mereka berhenti dan beristirahat. Pada telur buatan sang ibu, mereka makan sedikit-sedikit. Keesokan harinya, Ambu dan Ringkun pun melanjutkan perjalanan mereka. Tak terasa, sudah berhari-hari mereka berjalan. Ketika memasuki hari ke-7, Ringkun dadanya sakit karena kelelahan berjalan. Melihat kondisi sang adik, Ambu pun menjadi panik dan mencoba mengobatinya dengan berbagai macam air akar-akaran. Namun, keadaan adik pun tak semakin membaik. Tak terasa, air mata pun jatuh di kedua pipi Ambu dan dia sangat menyesal mengizinkan adiknya ikut bersamanya. Kak, rasanya aku sudah tidak kuat lagi. Kalau aku meninggal, kakak jangan tinggal. Beberapa saat kemudian, Ringkun pun meninggal dunia. Ringkun! Adikku! Jangan tinggalkan aku! Ringkun! Adikku! Aku menyesal membawamu ikut bersamaku. Maafkan aku, wahai ibuku. Namun, apa hendak diperbuat? Adik kakaknya benar-benar meninggal. Dengan diselimuti perasaan sedih, aku segera menghidupkan jenazah itu dan meletakkan lehernya di bagian atas kepala kuburan, sedangkan warakannya ditempatkan di bagian bawah kaki kuburan dan kantungnya ditancapkan sebagai nisan. Aku pun melanjutkan perjalanannya dengan sudut ketakutan. Saat hari menjelang siang, aku pun berhenti dan beristirahat. Lalu ia membuka bekal makanannya. Ternyata bekal makanannya sudah habis. Ia pun memanjat pohon dan melihat sebuah kuburan asap dari sebuah rumah tak jauh dari tempatnya berada. Saat menghampiri rumah tersebut, Ambu melihat seorang nenek sedang mengumpulkan kayu bakar. Ambu pun menyapa nenek tersebut. Sedang apa, Nek? Sedang mengumpulkan kayu bakar, jawab nenek itu.
Siapa engkau ini anak muda? Aku Ambu, Nek. Lalu Ambu menceritakan semua yang dialami. Nenek berduka atas meninggalnya adikmu. Karena nenek kasihan kepada Ambu, nenek pun mengizinkan Ambu untuk tinggal bersamanya. Karena Ambu yakin, nenek pun sangat menyayangi Ambu seperti cucunya sendiri. Nenek bercerita bahwa dia adalah bagian dari kerajaan Sang Sambarati. Namun, karena ia menikah dengan suaminya yang berasal dari rakyat biasa, ia dikucilkan dari istana. Suatu hari, datang dua orang pengawal istana menghampiri rumah sang nenek dan memberikan persediaan makanan kepada nenek. Kedua utusan pangeran tersebut mengatakan bahwa raja sedang mengadakan sayembara barang siapa yang dapat memetik bunga melati dan menyerahkannya kepada Tuan akan dijadikan sebagai menantu raja. Tetapi jika gagal, ia akan dihadapkan hukuman gantung. Ambu yang mendengar sayembara itu sangat ingin mengikuti sayembara tersebut. Ia pun berkata kepada nenek, "Nek, bolehkah Ambu mengikuti sayembara itu?" "Oh, jangan cucuku. Jika kamu gagal memetik bunga melati, kamu akan dihukum gantung." Sambil makan ya. "Tenang saja, Nek. Ambu pasti bisa mengatasinya." Karena nenek percaya dengan kata-kata Ambu, nenek pun mengizinkan Ambu untuk mengikuti sayembara itu. Setibanya di istana, semua pun sudah bersiap-siap untuk mengikuti sayembara itu. Peserta terdiri dari 7 orang, Ampun sendiri. Satu persatu pangeran pun mulai mengeluarkan kesaktiannya, tapi tidak satu pun dari mereka yang dapat memetik bunga melati itu dan menyerahkannya kepada Tuan Putri. Kini giliran Ambu. Saat memasuki arena, terdengar suara ejekan karena Ambu hanyalah orang kampung. Tetapi Ambu tetap tenang dan percaya diri. Saat mulai berlari, Ambu segera mencabut pohon pusaka dan memanggil nama ayahnya. "Ayah! Ayah!" Dengan demikian, Ambu segera melompat ke atap istana dan memetik bunga melati itu dan menyerahkannya kepada Tuan Putri. Ketujuh pangeran tersebut menyatakan perang kepada kerajaan Sang Sambarati, dan dengan bantuan Ambu, ketujuh pangeran tersebut dapat dikalahkan. Pernikahan Ambu berlangsung selama 7 hari. Nah, raja sudah tua. Raja pun menyerahkan kekuasaannya kepada Ambu. Ambu menjadi raja yang sangat bijaksana. Ambu akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan mencari ibu. Ia berhasil menemukan ibunya. Walau bahagia, tetapi sang ibu tetap bersedih atas meninggalnya Rina. Mengobati rasa sedih pada ibunya, Ambu mencari makam ibu. Dengan perintah ibunya, Ambu harus mencari danau tahap belok atau kehidupan. Setelah meneteskan air kehidupan, ibu pun hidup kembali dan mereka hidup bahagia di kerajaan Sang Sambarati. Teman-teman sekalian, pesan yang dapat kita petik, Ambu Tribun ada Suaranya. taman hidup, yaitu dengan tekad dan sifat pantang menyerah kita yang dapat mengubah nasib kita dan yang terpenting keutuhan keluarga dalam hidup. Jadi jangan usil. Usil banyak musuhnya. Jika ingin jadi orang berhasil, baca itu kuncinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam. Salam literasi. Salam literasi. Tepuk tangan doang untuk peserta nomor 3.